Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kasmiati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sukuan, Kabupaten Aceh Utara. Koneksi antar materi modul 1.4, yaitu merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran serta visi guru penggerak dengan budaya positif yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Budaya positif yang diterapkan di sekolah salah satu perwujudan dari visi guru penggerak nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak juga berperan sebagai coach dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan peserta didik. Membangun budaya positif yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah, serta dengan merumuskan keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati bersama. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah berfungsi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri serta dapat mengembangkan motivasi internal. Keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan luar dugaan adalah saat saya mempelajari posisi kontrol guru. Selama ini saya lebih sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau bagi murid saya, sehingga berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya membuat identitas gagal pada murid. Murid membanding-bandingkan guru dan membuat murid tidak nyaman. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya mengambil posisi manajer dan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Sebagai wali kelas, saya menangani murid yang sering bolos sekolah. Berbagai permasalahan yang berhubungan dengan disiplin positif murid, saya mulai menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena tanpa saya sadari membuat identitas gagal pada murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi bahagia dan mulai menyadari pentingnya mengikuti pelatihan guru penggerak ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan restitusi, tapi saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan menggunakan kalimat sebagai manusia kita pasti pernah berbuat salah, kemudian kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat di lingkungan sekolah, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan dimanapun. Sekian pemaparan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.